Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dan sejarah Wali Faidi yang penuh dengan lelucon, begitu juga penuh dengan hikmah yang bisa kita ambil. Wali Faidi adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Dia anak terakhir. Kakaknya yang pertama namanya Soleh, dan sekarang dia jadi kiai di daerah Kediri. Punya pondok salaf kecil yang hanya ramai ketika bulan Ramadan. Sudah menjadi budaya kalau bulan Ramadan banyak santri dari pondok lain yang ngaji posoan atau pasaran, hanya untuk menghatamkan beberapa kitab. Karena kalau ngaji pas bulan Ramadan, ngaji kitabnya super cepat, yang bertujuan memang untuk menghatamkan, bukan untuk kepahaman. Perlu diketahui bahwa cerita kisah Wali Faidi ini akan kami sajikan secara lengkap dan berepisode. Yang jarang diketahui penyuka kisah Wali Faidi, itu merupakan tambahan asli yang kami terima dari beberapa sumber tokoh agama. Kisah hidup Waliullah Wali Faidi. Wali Faidi berkumpulnya 40 wali Allah pada hari Arafah. Dikisahkan setiap tanggal 10 Arafah ada perkumpulan 40 wali di atas gunung di daerah Mekah. 40 wali ini tersebar ke seluruh pelosok dunia. Dan setiap tahun mereka berkumpul di atas bukit di daerah Mekah ini. Tempat tersebut dirahasiakan. Yang datang ada yang terbang, ada yang naik sajadah seperti Aladin, ada yang muncul dari dalam perut bumi, ada yang naik burung, ada pula yang celing tiba-tiba sudah berada di tempat. Acara tahunan ini semacam reuni yang dipimpin langsung oleh King of the King, Sultanul Aulia. Gak pakai pohan, rajanya para wali. Setiap masa hanya satu orang di jagat seluruh alam semesta ini. Di atas bukit mulai terdengar dentuman-dentuman lantunan zikir yang terpancar dari hati mereka. Di atas bukit para malaikat berwujud awan ikut menyemarkan acara reuni tahunan ini dengan hembusan angin yang sepoi-sepoi berlantunkan takbir, tahmid, dan tahlil. Alhamdulillah, malaikat iki iyo nu. Tampak di kejauhan di bawah bukit ada orang yang tidak terlalu tua, tampak terlatih-latih, tertatih-tatih dan sangat kesulitan mencoba menaiki bukit. Berbeda dengan wali-wali yang datang sebelumnya. Seorang tua ini tampak sangat kesulitan menaiki bukit dengan tongkatnya. Dia berusaha melewati bebatuan yang terjal dan berliku. Terkadang dia berhenti sebentar untuk mengatur pernafasannya, lalu melanjutkan menaiki bukit lagi. Setelah sampai di puncak, tampak jelaslah orang ini. Gemuruh nafasnya masih tampak tersenggal-senggal kecapean. Pakaiannya biasa, jubah putih yang agak kecoklatan, agak kotor. Walaupun kelelahan, wajahnya selalu tersenyum. Dari wajahnya bisa dikatakan orang ini gak gampang meremehkan orang lain. Tawadu dan sopan. Para wali menghentikan aktivitasnya setelah melihat kedatangan orang tua ini. Suasana tiba-tiba hening. Satu persatu para wali menyalami orang ini dengan penuh hormat dan ta'zim. Ahlan wa sahlan ya Habiballah, Sultanul Aulia, ucap mereka. Ternyata orang yang tampak
Biasa sekali, ini adalah rajanya para wali. Keramatnya dan kesaktiannya seakan tidak ada sama sekali. Tolong panggilkan Pak Idi, orang Indonesia itu suruh ke sini, ucap sang Sultanul Aulia kepada para wali di sela-sela kerumunan para wali. Muncullah seorang pemuda dengan jas layaknya tentara dan peci hitam yang agak tinggi. Dari wajahnya terlihat kalau Pak Idi ini pemuda yang kocak. Dengan wajah cengar-cengir, pemuda ini mendekati sang Sultan Aulia dan mencium tangannya. Setelah wali Pak Idi ini menghadap, sang Sultan ini berkata kepadanya, Pak Idi, sini, aku minta rokoknya dan tolong sekalian masak air buatkan kopi. Hehehe. Ternyata wali yang kemana-mana bawa rokok dan kopi hanya wali dari Indonesia. Wali Pak Idi. Sehabis dari pertemuan di Mekah, wali Pak Idi kembali lagi ke Indonesia. Wali Pak Idi pingin mencoba ilmu yang baru saja didapat dari temannya wali dari India, Nasser Khan, yaitu ilmu melipat bumi atau ilmu toy. Teman wali Pak Idi ini memang terkenal sakti. Seluruh biksu di India tidak dapat menandingi kesaktiannya. Bahkan biksu dari Tibet banyak yang masuk Islam setelah kalah bertarung dengan Nasser Khan ini. Ketika berangkat ke Mekah, wali Pak Idi nunut sama temannya dari India tersebut. Wali Pak Idi hanya disuruh menggandeng tangannya, lalu tiba-tiba saja celing, wali Pak Idi dan temannya Nasser Khan sudah berada di Mekah di atas bukit tempat pertemuan para wali. Dan karena kasihan, wali Nasser Khan ini mengijazahkan ilmu melipat bumi kepada wali Pak Idi. Tujuannya supaya di acara pertemuan-pertemuan yang akan datang, wali Pak Idi tidak repot mencari nunutan lagi. Wali Pak Idi memejamkan matanya dan mulutnya memulai berkomat kamit membaca doa-doa khusus. Tiba-tiba saja tubuh Pak Idi terasa dingin, bumi yang didudukinya terasa seperti es. Wali Pak Idi membuka matanya, tampak di depannya bukit yang tertutup es. Dia melihat ke bawah, bumi yang didudukinya juga terbuat dari es. Di manakah aku ini? Batin wali Pak Idi berkata. Wali Pak Idi berdiri, melihat sekelilingnya. Semuanya tampak putih tertutup salju. Wali Pak Idi berjalan mengitari tempat yang belum pernah dilihat selama hidupnya. Sepi, tiada orang sama sekali. Lama-lama wali Pak Idi mendengar ada orang yang bersenandung membaca sholawat. Wali Pak Idi dengan langkah perlahan-lahan mengikuti asal suara senandung sholawat tersebut, dan tampaklah di depannya beruang besar putih membungkuk di tepi sungai mencari makanan ikan segar. Masya Allah, ternyata yang bersenandung itu bukan manusia, melainkan beruang putih. Wali Pak Idi berhenti. Beruang putih itu menoleh kepada wali Pak Idi dan berkata kepadanya, Assalamualaikum, ucapan beruang tersebut. Waalaikumsalam, jawab wali Pak Idi dengan perasaan kaget dan heran. Kamu wali Pak Idi kan? Aku tadi dapat kabar kalau nanti ada orang yang kesasar ke sini. Namanya wali Pak Idi, ucap beruang itu. Setelah memakan ikan yang baru didapatnya, beruang putih itu melanjutkan berkata kembali. Kamu jangan khawatir, memang sudah biasa. Orang belajar itu tidak bisa langsung menguasai ilmu yang baru didapatnya. Cobalah sekali lagi, kata beruang tersebut, lalu pergi meninggalkan wali Pak Idi.
Wali Paidi diam 1000 bahasa. Wali Paidi mendongkak ke atas melihat posisi matahari. Ternyata dia kesasar ke kutub selatan dan bertemu beruang putih yang bisa berbicara. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, Wali Paidi mulai merapal doanya kembali dan celing, Wali Paidi membuka matanya kembali dan betapa kagetnya Wali Paidi ketika membuka matanya tampak di sekelilingnya banyak orang berlarian dengan memakai baju gamis selutut dengan memakai surban. Tampak di tangan mereka senjata AK-47. Terdengar suara bising peluru berseliwiran. Aduh, kesasar lagi aku ini. Tadi kesasar ke kutub selatan, sekarang kesasar lagi ke Afghanistan. Wes kok gak kesasar ke Hollywood saja, gumam Wali Paidi. Wali Paidi mengamati salah satu pasukan yang semuanya berjenggot panjang. Wali Paidi tersenyum sendiri melihat jenggot mereka. Memang di negara yang dikuasai Taliban ini bukan operasi helm yang dilakukan di sana, tapi operasi jenggot. Kalau ada laki-laki yang tidak berjenggot, maka kena tilang. Wali Paidi berdiri berjalan mencari ke tempat yang sepi. Wali Paidi tidak suka dengan peperangan. Wali Paidi memutuskan untuk langsung pergi saja. Setelah menemukan tempat yang sepi, Wali Paidi mulai merapal doa-doa ilmu melipat buminya kembali. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah Wali Paidi. Wali Paidi membatin, mudah-mudahan tidak kesasar lagi. Wali Paidi membuka matanya perlahan-lahan. Tampak di depannya rumah yang terbuat dari kayu, persis rumah para transmigrasi di luar pulau. Tidak lama kemudian keluarlah seorang tua berpeci putih dengan baju takwa dan bersarung, melambaikan tangannya memanggil Wali Paidi. Wali Paidi teringat dengan orang tua ini. Beliau adalah Habib Ali Al-Habsyi, Pahat Malaysia, yang kemarin juga ikut pertemuan di Mekah. Masya Allah, ternyata aku masih kesasar lagi, batin Wali Paidi berkata. Wali Paidi melangkahkan kakinya mendekati Habib Ali Al-Habsyi. Wali Paidi teringat beberapa tahun yang lalu ketika Sayyid Maliki dari Mekah mau berkunjung mendalami Habib Ali ini. Di dalam perjalanan, Sayyid Maliki ini tiba-tiba merasakan kangen yang amat sangat terhadap datuknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai di depan endalam Habib Ali, Al-Habib Ali hanya menyuruh masuk Sayyid Maliki, sedang rombongannya yang lain disuruh menunggu di luar. Beberapa menit kemudian Sayyid Maliki keluar dengan beruraikan air mata. Sayyid Maliki menangis terseduh-seduh. Sudah terobati kangenku, ucap Sayyid Maliki dengan masih menangis. Ternyata ketika Sayyid Maliki masuk ke endalamnya Habib Ali, Sayyid Maliki dipertemukan oleh Habib Ali dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Mari mas, uknak, jangan melamun saja, ucap Habib Ali. Inggih mbah, jawab Wali Paidi. Lalu melangkah mendekati Habib Ali. Setelah mencium tangan beliau, Wali Paidi masuk ke endalem. Kamu memang gak bakat dengan ilmu melipat bumi itu, nak Paidi. Jadi nanti gak usah dicoba lagi. Kamu naik pesawat saja dari sini ke Indonesia, kata Habib Ali. Inggih mbah, jawab Wali Paidi. Siapa tahu nanti ketika kamu naik pesawat, kamu bertemu dengan Mulan Jamila yang kamu gandrungi itu, goda Habib Ali. Hahaha, Wali Paidi hanya bisa tertawa mendengar godaan Habib Ali tersebut.
Setelah makan bersama, Wali Paidi pamit pulang. Habib Ali menepuk-nepuk pundak Wali Paidi menghantarkan keluar dari dalam. Ingat perintah sang sultan, nak Paidi, setelah sampai ke rumah segeralah ke Gunung Arjuna untuk khalwat atau menyepi di sana, ucap Habib Ali. Inggih mbah, jawab Wali Paidi. Setelah mencium tangan Habib Ali, Wali Paidi beranjak pergi ke bandara naik pesawat pulang ke Indonesia. Setelah beberapa hari di Indonesia, Wali Paidi ini berencana melakukan suluk nyepi ke gua di Gunung Arjuna sesuai perintah sang Sultanul Aulia. Wali Paidi mulai berkemas untuk berangkat ke Gunung Arjuna. Berpres-pres rokok sudah disiapkan, mulai dari jisamsu, gudang garam, dan jarum sudah lengkap, dan tidak ketinggalan kopi satu black juga dibawanya. Setelah sampai di kaki Gunung Arjuna, Wali Paidi mulai mendaki mencari gua yang dimaksud oleh sang Sultanul Aulia. Pada hari yang ketujuh, sejak pendakian, Wali Paidi akhirnya menemukan gua tersebut. Gua itu mulutnya kecil tertutup ilang-lang, tapi dalamnya amat luas. Di pojok kiri ada sumber mata air dan di pojok kanan ada batu yang menyerupai meja yang kemungkinan oleh yang punya gua tersebut dulu dipakai untuk sholat. Wali Paidi menaruh barang bawaannya di sebelah batu yang mirip meja tersebut dan pergi menuju ke mata air untuk mandi dan berwudu. Ketika mandi, hati Wali Paidi ini dengan sendirinya berzikir dan cepat dan otomatis. Pengetahuan ruhani Wali Paidi semakin bertambah. Hatinya berbunga-bunga tanpa dapat ia cegah. Nur basoriahnya semakin terang benderang. Setelah berwudu, Wali Paidi ini melakukan sholat di atas batu yang mirip meja tersebut. Beratus-ratus rakaat tanpa terasa telah berlalu dan Wali Paidi baru sadar ketika terdengar ayam berkokok. Wali Paidi turun dari batu menuju tempat perbekalannya untuk membuat kopi dan duduk santai sambil merokok. Panci sudah dikeluarkan dan rokok jisamsu repil sudah disiapkan. Tapi alangkah kagetnya Wali Paidi ini ketika mencari korek tidak ada. Ia keluarkan semua isi tasnya, tapi tetap saja korek tidak ditemukan. Waduh, ciloko iki. Wali Paidi bergemuruh sendiri. Dia melihat kopi satu black yang aromanya begitu harum dan berpres-pres rokok berbagai merek tergeletak di samping kopi. Wes, muspro kabeh iki kok bisa koreknya gak kebawa, kata Wali Paidi mulai kesal. 1-2 hari dilalui Wali Paidi ini tanpa kopi dan rokok. Dan pada hari yang ketiga, Wali Paidi mulai tidak tahan. Hatinya semeblak ketika melihat kopi dan rokok yang terkulai tak berguna. Wali Paidi mulai membaca hizib. Semua hizib ia kerahkan. Dan setelah membaca asyafa 3 kali, Wali Paidi ini mengusapkan telapak tangannya pada matanya. Dan biar seluruh alam jin dan makhluk halus lainnya tampak sangat jelas terlihat. Wali Paidi segerombolan jin di luar gua sebelah kiri, kira-kira 10 meter dari mulut gua tersebut. Wali Paidi mendatangi bangsa jin yang terdekat dengan gua tersebut. Gerombolan jin yang melihat Wali Paidi datang tampak ketakutan. Ada yang punya korek api? Tanya Wali Paidi kepada salah satu bangsa jin. Kami nggak punya, jawab mereka. Wali Paidi langsung mengobrak-abrik tempat para jin tersebut.
para jin lari tunggang langgung, dan banyak sekali yang terluka. Selanjutnya, setiap tempat yang ada jinnya didatangi oleh wali Paidi ini, dan kalau ditanya jawabannya nggak punya korek api, maka wali Paidi ini langsung mengobrak-abrik tempat tersebut. Gemparlah seluruh bangsa jin di Gunung Arjuna melihat sepak terjang wali Paidi tersebut. Seluruh desa dan kota dari kerajaan jin di Gunung Arjuna ini telah diobrak-abrik oleh wali Paidi. Nama wali Paidi menjadi terkenal, menjadi momok yang menakutkan di kalangan bangsa jin. Dan akhirnya tibalah wali Paidi ini di pusat kerajaan bangsa jin. Ketika sampai di gerbang kerajaan, wali Paidi disambut oleh 2 jin prajurit yang memang oleh raja mereka diperintahkan untuk menyambut wali Paidi dan menghantarkan kepadanya. Tampak wajah-wajah ketakutan di wajah prajurit jin ini melihat wali Paidi dengan suara tergagap-gagap. Prajurit ini mempersilahkan kepada wali Paidi untuk masuk istana dan menemui raja mereka. Dalam istana, Raja Jin yang bernama Ismoyo ini adalah sudah menunggu kedatangan wali Paidi. Setelah wali Paidi masuk istana, Raja Ismoyo ini langsung turun dari singgasananya, menyambut langsung wali Paidi dan mempersilahkan wali Paidi untuk duduk di sampingnya. Dengan agak takut, Raja Ismoyo ini bertanya, "Hamba dengar Tuan Wali telah membuat geger kerajaan hamba. Tuan telah mengobrak-abrik seluruh wilayah kerajaan hamba. Tuan telah mengobrak-abrik seluruh wilayah kerajaan tanpa ada yang sanggup melawan Tuan. Apakah gerangan yang Tuan cari sehingga Tuan murka begini? Mungkin hamba bisa membantu." Wali Paidi menjawab, "Aku mencari korek api. Apakah sampean punya?" Wali Paidi bertanya. Seluruh prajurit tegang menunggu jawaban raja mereka. Senjata pedang dan tombak sudah mereka pegang dengan erat, bersiap kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Keringat yang berbau kemenyan keluar dari pori-pori para prajurit Raja Jin, yakni Raja Ismoyo. Suasana tegang masih sangat terasa. Saking tegangnya, ada prajurit yang terkencing-kencing di celana. Tuan Wali, buat apakah korek tersebut? Kalau hamba boleh tahu, tanya Raja Jin Ismoyo. Buat menyalakan ini dan membuat ini, jawab Wali Paidi sambil memperlihatkan rokok dan kopinya. Hanya untuk itu? Tanya Raja Ismoyo terheran-heran. Iya, hanya untuk ini, jawab Wali Paidi. Raja Jin Ismoyo membatin dalam hati, wali ini aneh, masa hanya gara-gara pingin merokok dan ngopi aja dia telah menghancurkan kerajaanku. Dasar wali semprul. Namaku Paidi, bukan semprul, sahut Wali Paidi. Maaf Tuan, ternyata Tuan bisa membaca isi hati hamba. Raja Ismoyo mulai takut dan heran. Terus gimana, sampean punya korek api tidak? Tanya Wali Paidi kembali. Kalau hanya untuk menyalakan api itu, pakai ini saja Tuan, jawab Raja Ismoyo sambil menjulurkan jari telunjuknya yang tiba-tiba bisa mengeluarkan api. Masya Allah, kalian kan memang terbuat dari api. Maaf, baru ingat. Jawab Wali Paidi sambil cengengesan. Wali Paidi mendekati Raja Ismoyo, mengeluarkan sebatang rokok Jisamsu refilnya dan mulai menghisap rokoknya.
hu Allah, hu Allah, hu Allah. Begitulah yang terdengar ketika Wali Paidi merokok. Selanjutnya Raja Ismoyo memanggil panglimanya dan berkata kepadanya, "Buatkan kopi buat Raja Wali ini." Perintah Raja Ismoyo sambil mengambil kopi dari Wali Paidi dan menyerahkan kepada panglimanya. "Jangan manis-manis, saya kurang suka yang terlalu manis," Wali Paidi berpesan. Kerajaan Raja Ismoyo ini yang terkenal angker dan ditakuti bangsa jin dan manusia sekarang berubah bagaikan warung kopi pinggir jalan gara-gara Wali Paidi. "Sampean tidak merokok?" tanya Wali Paidi. "Tidak," jawab Raja Ismoyo. "Apakah sampean jin Muhammadiyah?" tanya Wali Paidi lagi. "Saya tidak mengerti maksud Tuan," jawab Raja Ismoyo terheran-heran. "Maaf, agama sampean apa?" tanya Wali Paidi. "Saya tidak beragama," jawab Raja Ismoyo. "Oh begitu," gumam Wali Paidi. Keduanya lalu terdiam agak lama. "Maaf Tuan, wirid apa yang Tuan baca sehingga Tuan tidak bisa dikalahkan oleh para prajurit saya?" tanya Raja Ismoyo penasaran. "Hizib dan sholawat," jawab Wali Paidi. "Maukah Tuan mengajarkan kepada saya?" pinta Raja Ismoyo. "Ya, boleh, tapi sampean harus masuk Islam terlebih dahulu," jawab Wali Paidi. Lalu Raja Ismoyo memanggil panglimanya, memerintahkan kepadanya untuk mengumpulkan seluruh rakyat dan semua prajuritnya. Dalam sekejap, balai agung istana ramai dipenuhi prajurit dan rakyat, bahkan sampai meluber keluar istana. Selanjutnya Raja Ismoyo bersimpuh di kaki Wali Paidi, diikuti seluruh rakyatnya. "Kami dengan sukarela siap masuk Islam mengikuti agama Tuan," kata Raja Ismoyo kepada Wali Paidi. "Baiklah, ikuti apa yang aku ucapkan," kata Wali Paidi. Dengan suara yang sangat berwibawa, Wali Paidi mengucapkan 2 kalimat syahadah, diikuti seluruh bangsa jin kerajaan Raja Ismoyo. Ucapan syahadat para bangsa jin ini menggema ke seluruh gunung Arjuna. Bahkan seluruh hewan di gunung Arjuna berhenti sejenak, tidak ada yang bersuara mendengarkan ucapan syahadat ini. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Wali Paidi mengajarkan pada mereka apa itu Islam dan menjabarkan apa arti iman secara singkat. Selanjutnya, Wali Paidi tinggal di istana Raja Ismoyo guna mengajari mereka cara sholat, cara berzikir, dan lain sebagainya. Setelah beberapa minggu tinggal di istana, Wali Paidi akhirnya mohon pamit kepada Raja Ismoyo. "Kami masih butuh pencerahan dari Tuan. Sudilah kiranya Tuan tetap di sini beberapa hari lagi," pinta Raja Ismoyo kepada Wali Paidi. "Jangan khawatir, kelak aku akan datang lagi kemari," kata Wali Paidi. Dan dengan tersenyum, Wali Paidi mendekati Raja Ismoyo dan memegang dada Raja Ismoyo sambil berkata, "Ajaklah hatimu untuk zikir terus-menerus. Ucapkan Allah, Allah secara berkesinambungan. Dalam keadaan apapun teruslah berzikir dan berusahalah selalu dalam keadaan punya wudhu. Andai Allah mencabut nyawamu, kamu dalam keadaan suci." "Terima kasih Tuhan, pesan Tuan akan kami laksanakan," jawab Raja Ismoyo dengan ta'zim. "Kalau hatimu sudah bisa berzikir, maka Allah sendiri yang akan membimbingmu," kata Wali Paidi.
Apakah kami akan menjadi wali kalau hati kami sudah bisa berzikir sendiri? Tanya Raja Ismoyo. Hahaha, jangan sekali-kali punya niat ingin menjadi wali, karena keinginan itu termasuk nafsu. Berzikirlah karena Allah, jangan ada niatan yang lain. Jelas Wali Pak Idi. Kisah selanjutnya masih menceritakan tentang Wali Pak Idi di episode kedua. Silahkan mampir di episode kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.